Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para peserta yang sama-sama kita hormati, para peserta kajian 10 hari malam terakhir Ramadan. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Beberapa peserta di sini merupakan peserta lanjutan dari kajian perbandingan mazhab di 2 minggu pertama Ramadan kita. Selamat datang. Ada beberapa di sini, ada Pak Anhar, Pak Luki, Bu Suryati, ada senior Almanar, Mbak Alfi, dan para mahasiswa, dan ada Pak Suswanto. Masya Allah, semangatnya terkadang mengalahkan yang masih muda-muda ini, yang junior-junior di bawah ini semangatnya kalah sama pada orang tua kita ini. Alhamdulillah kita ketemu kembali. Insya Allah ini adalah pertemuan pertama kita dalam kajian 10 malam terakhir, karena kajian kita bersifat tafsir ayatil ahkam, dan sambil mengenali salah satu mahasiswa kita. Alhamdulillah ada salah satu mahasiswa yang Allah beri kelebihan dalam suaranya. Insya Allah sebelum kita mulai akan dibaca ayat yang bersinggungan dengan kajian kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai kita akan dengar tilawah dari Acep Abdullah. Dia merupakan mahasiswa semester 4 dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar. Tafadhol Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار
أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, terima kasih. Syukran katsiran atas tilawah dari Acep Abdullah. Kita langsung masuk ke materi kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya memperkenalkan pemateri kita yaitu Ustaz Asron Khalifah, LC, MAG. Beliau adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar dan beliau alumni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab juga, LIPIA. Kemudian beliau mendapatkan gelar magisternya dari PT IKI Ciputat. Insyaallah beliau akan membawa materi tentang nikah lintas agama dalam Al-Quran, kajian tafsir tematik surat Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Alhamdulillah ayatnya sudah dibacakan dengan baik oleh Acep Abdullah. Kita langsung ke materi bersama Ustadz Asron Khalifah. Yatafaddal mashkur. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Kata lima rahmakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, karunia, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga di malam ke-21 dari malam bulan suci Ramadan ini Allah pertemukan kita walaupun dalam jarak jauh, tapi mudah-mudahan wajah ini adalah wajah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita bersama insyaallah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Wa fillah, sebelumnya suara saya jelas Ustaz? Jelas Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Baik. Selanjutnya mari sama-sama kita ucapkan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengantarkan kita kepada satu jalan yang satu-satunya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam. Dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Qafillah, tema kita malam hari ini memang agak menarik, dan bukan agak lagi memang menarik, ya, tentang nikah lintas agama, ya, yang tadi kita baca
atau kita telah dengar satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang hal itu. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, sesuai dengan di slide saya atau kita akan mulai dengan beberapa pendahuluan atau muqaddimah untuk supaya kita lebih paham lagi tentang nikah ini. Ya, kita akan awali dengan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, dalam Al-Qur'anul Karim ada banyak ayat bercerita tentang atau bercerita dan menjelaskan kepada kita tentang hidup berpasang-pasangan. Ya, ada banyak ayat ya, yang bercerita atau menjelaskan kepada kita tentang hidup ya berpasang-pasangan adalah merupakan naluri, ya, naluri dari banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah telah ciptakan. Dan termasuk di dalamnya adalah ada makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, yaitu manusia, ya, yang bernama manusia. Di mana kalau kita buka lembaran Al-Qur'anul Karim, kita banyak menemukan ayat-ayat yang bercerita tentang naluri itu, tentang hidup berpasangan itu. Bisa kita lihat dalam slide di sana, Allah sebutkan dalam surah Adz-Dzariyat, Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Allah katakan, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, kata Allah, ya, supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kalian mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup berpasang-pasangan ini ternyata ya merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat juga dalam surat yang lain, Allah katakan, Subhanalladzi, ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, khalaqal azwaj, yang telah menciptakan, ya, yang telah menciptakan berpasang-pasangan, menciptakan semuanya berpasang-pasangan, ya, yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, khalaqal azwaj kullaha, semuanya berpasang-pasangan. Kalau kita lihat ada manusia, ada laki, ada perempuan, ada cantik, ada ya, ada hitam, ada putih, dan seterusnya, semua berpasang-pasangan. Ya, ada kaya, ada miskin, dan seterusnya. Ya, Subhanallah, Maha suci Allah. Maka Allah mulai dari kalimat Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, semuanya berpasang-pasangan, ya, baik yang tumbuh dari bumi, ya, maupun ya dari mereka sendiri, manusia itu sendiri. Mimma tumbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, ya, dan mereka dari apa yang mereka tidak ketahui. Kata lima rahimakumullah, jadi dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, yang berpasang-pasangan ini, maka apa yang terjadi? Maka berkembang biaklah manusia ini. Berkembang biaklah generasi dari ke generasi menjadi ke generasi berikutnya. Jadi silih berganti, ya, berlangsung, dan itu akan berlangsung sampai mungkin sampai hari kiamat, bahkan sampai sekarang, ya. Maka itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kita dalam Al-Qur'an, ya, surat An-Nisa, misalnya Allah katakan, manusia ini akan berkembang dari generasi ke generasi. Dan ini merupakan tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana raqiba. Jadi ikhwafillah, kalau kita perhatikan surat An-Nisa ini memang sering dibaca dalam satu acara akdun nikah. Ayat ini sering dibaca, ya, yang mengingatkan tentang bagaimana Allah telah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Namun yang menarik dalam ayat ini, ikhwafillah, ya, ayat ini, dalam satu ayat ini Allah, ya, mengingatkan kalimat takwa berulang 2 kali. Pertama, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu ayat berikutnya, lanjutan ayatnya, wattaqullah. Bang, Anda tidak sampai selesai. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi pertama Allah ingatkan dengan kalimat takwa dalam ayat ini, di mana Allah katakan ittaqu rabbakum alladzi, bertakwalah kalian wahai manusia yang telah menciptakan, iman kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, ya, dan seterusnya. Dari diri yang satu ini berkembang biak, ya, dari diri yang satu itu Allah ciptakan juga istrinya, pasangannya, berkembang biak dan seterusnya menjadi perempuan, menjadi laki yang banyak. Yang menarik dalam ayat ini, yang penting untuk kita tadabburi, dipahami, adalah kalimat takwa, ya. Ini berbicara tentang mungkin bisa saja kita katakan ayat ini bicara tentang pernikahan, ya, karena di sini Allah sebutkan manusia berpasang-pasangan, Allah ciptakan, ada laki, ada perempuan, bahkan dari diri yang satu Allah ciptakan pasangannya, ya, ya. Maka yang menarik dalam ayat ini adalah ketika seseorang atau ketika kita ingin melakukan satu pernikahan, maka hal yang terpenting, hendaknya pernikahan ini dimulai dengan ketakwaan, ya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Jadi pernikahan ini sesuatu yang luar biasa, bukan hal main-main. Maka itulah sebabnya Allah ingatkan dengan takwa lebih awal, karena pernikahan ini, ya, yang akan melahirkan generasi berikutnya ini harus dimulai dengan ketakwaan, ya, sehingga apa, di tengah perjalanannya, ya, rumah tangga itu akan dibangun dalam takwa, ya. Lalu berikutnya juga Allah akhiri ayat ini dengan takwa lagi. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini luar biasa. Allah memulai dengan takwa, artinya apa? Membangun sebuah rumah tangga, ya, mesti diawali dengan ketakwaan. Ya, apalagi ingin membangun rumah tangga, ya, maka apa itu takwa? Al-khawf minal jalil, itu rasa takut. Jadi ketika pernikahan itu tidak dibangun dengan ketakwaan, maka apa yang akan terjadi? Orang sering begitu dia sudah selesai akad nikah, selesai semuanya, maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, ya, dia tidak rawat rumah tangga itu dengan semestinya, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, suami berjalan dengan diri sendiri, istri berjalan dengan diri sendiri, akhirnya tidak melahirkan generasi yang diinginkan. Nah, lalu Allah pun ingatkan dengan takwa lagi, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ya. Jadi bertakwalah kalian, ya, ketakwaan Allah, dan ketakwaan itu kalian saling menjalin, saling meminta, saling menjalin silaturahim dan seterusnya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan yang paling menarik sekali di ayat ini adalah Allah ingatkan bahwa apapun perilaku dan perbuatan yang dilakukan akan senantiasa mendapatkan atau dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara tentang rumah tangga, memang luar biasa, ya. Ketelima rahmatullah. Jadi dari sebuah pernikahan inilah berkembang biaknya manusia, laki-laki dan perempuan dan seterusnya.
Berikutnya, kalau kita lihat lagi ayat yang berbicara ya dalam tentang pernikahan ini juga, ya, Allah sebutkan dalam, mungkin bisa dilihat dalam surat yang lain, surat An-Nahl, ya, waja'alakum min anfusikum azwaj wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Jadi Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari ya diri kalian sendiri, dan menjadikan bagi kamu istri-istri itu anak-anak cucu. Jadi perkembangbiakan manusia ini tentu dimulai dari sebuah pernikahan. Maka inilah sebabnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Mungkin juga nanti kita akan banyak menemukan hadis-hadis tentang pernikahan ini. Nah, yang kelima rahimakumullah. Ini ayat-ayat yang berhubungan dengan manusia itu berpasang-pasangan. Memang itu menjadi naluri, ya, dan Allah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Dan untuk menyalurkan nalurinya harus mulai dengan akad nikah. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita pahami tentang ayat-ayat yang berbicara tentang pernikahan tadi, tentang bagaimana Allah menjelaskan naluri manusia yang memang ya harus berkembang biak dan seterusnya, yang merupakan bagian dari tanda kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita lihat tentang pengertian pernikahan supaya kita lebih paham tentang pernikahan ini. Apa itu nikah? Ya, perkawinan atau pernikahan sering disebut dengan perkawinan, atau perkawinan disebut juga dengan pernikahan, yang berasal dari kata nakaha yang kihu nikahan, yang berarti al-wat'u. Ya, dalam bahasa disebut dalam bahasa yaitu kata nikah berasal dari kata nakaha yang kihu nikahan, yang berarti al-wat'u. Apa arti al-wat'u? Al-wat'u adalah bersetubuh atau bersenggama. Sedangkan dalam syarak, menurut banyak ulama, ya, menurut ulama, beberapa ulama yang kita muat dalam slide ini menjelaskan apa itu pernikahan. Bisa kita lihat an-nikah. Misalnya dalam kitab Fathul Wahhab yang ditulis oleh Yahya Al-Zakaria, beliau menyebutkan bahwa nikah itu syar'an, an-nikahu syar'an wa aqdun yatadammanu ibahata wat'i bilafzi nikahin au nahwi. Yaitu pernikahan itu, kata beliau, adalah akad, ya, adalah akad yang mengandung ketentuan hukum, ya, di mana ketentuan hukum ini yang telah membolehkan hubungan suami atau hubungan seksual, hubungan suami istri dengan lafaz nikah, ya, lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Jadi pernikahan ini adalah sebuah akad, ya, sebuah akad, sebuah janji, ya. Akdun itu adalah akad yang mengikat, ya, dan mengikat yang mengandung ketentuan hukum. Jadi inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain. Maka ada akad yang mengikat, ketentuan hukum yang berlaku di dalamnya, sehingga dibolehkannya melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri, ya, dan ada lafaz nikah, ada lafaz yang tertentu yang harus diucapkan, ya. Berikutnya Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan an-nikah az-zawaj syar'an, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan huwa aqdun
wada'ahu syari' liyufida milka istimta'ir rajuli bil mar'ati wa halal istimta'il mar'ati bil rajul, ya, bahwa pernikahan itu kata Wahbah Zuhaili ada sebuah akad, ya, akad yang ditetapkan syarak untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan, ya, dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dan laki-laki atau sebaliknya. Jadi pernikahan ini adalah secara syarak, dia adalah akad, ya, sebuah perjanjian yang mengikat, ya, antara, ya, suami, ya, dengan akad ini, dan dia dibolehkan untuk melakukan hubungan suami istri bersenang-senang. Di pernikahan bersyarat, kata beliau, adalah akad yang ditetapkan, ditentukan oleh syarak untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan, antara suami dengan istri atau istri dengan suaminya. Nah, sedangkan menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, beliau mengatakan dalam Minhajul Muslim, beliau mengatakan bahwa nikah az-zawaj adalah aqdun yahillu likulli min az-zawjaini istimta'i bisahibihi. Jadi nikah secara syarak, ya, ada sebuah akad yang menghalalkan kedua belah pihak antara suami dan istri, ya, untuk melakukan, untuk menikmati atau saling menikmati, ya, ya, atau al-wat'u tadi, ya. Nah, jadi sebuah pernikahan ini harus dimulai dengan akad. Ya, beginilah agama kita mengajarkan, menuntun kita agar kita berbeda, agar manusia ini berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Nah, kata lima rahimakumullah, lalu motivasi agar kita segera menikah, ya, disebutkan dalam banyak hadis atau ayat-ayat juga yang bercerita tentang dimana karena pernikahan ini adalah sebuah ibadah, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan dalam banyak hadis, ya, tentang motivasi agar segera menikah. Memang disebutkan bagi mereka yang sudah mampu untuk segera menikah, bagi mereka yang sudah berkecukupan, mampu secara fisik, mental, spiritual, dan materi dan seterusnya, maka diingatkan untuk segera menikah. Tapi mari kita lihat sekarang bagaimana agama kita memberikan motivasi agar segera untuk menikah, ya, agar kita atau umat ini, umat Nabi Muhammad ini segera melakukan pernikahan. Dan motivasi ini motivasi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, ya, maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak ayat maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara langsung maupun tidak langsung itu memberikan isyarat kepada kita tentang anjuran, bahkan bisa jadi itu adalah merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sekaligus memotivasikan kepada atau memotivasi kepada kita untuk segera atau segera mungkin, ya, segera mungkin untuk melakukan pernikahan. Mungkin kalau ada peserta yang belum menikah, ini penting juga untuk melihat hadis-hadis itu, ayat-ayat ini. Tapi yang sudah, mungkin ini sebagai pengetahuan, ya. Kalaupun nanti ada niat untuk nambah juga nggak apa-apa, ya, motivasi ini, ya. Tapi yang belum mungkin bisa setelah mengikuti kajian ini akan semakin semangat untuk segera menikah bagi yang belum. Tapi kalau yang sudah,
Kalau memang memungkinkan nambah ya nggak apa-apa. Ya. Baik, kita lihat beberapa isyarat maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin ini ya penting untuk kita paham tentang isyarat atau motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan pernikahan. Karena ini untuk supaya nanti kita pahami betul, lalu baru kita masuk ke ayat yang kita kaji. Nah, yang kelima rahimakumullah. Pertama, menikah ada sunnah para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menikah ini adalah merupakan sunnah para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buka Al-Qur'an Al-Karim surat Ar-Ra'd, di sana Allah sebutkan wa laqad arsalna rusulan min qablikum wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Muhammad, ya, dan memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Jadi para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga ya menikah, ya. Mereka juga menikah. Jadi merupakan sunnah para nabi dan para rasul. Bahkan baginda Rasulullah SAW pun ya menikah dan memiliki istri yang lebih dari satu. Yang pertama, jadi kalau kita lihat ini ada sunnah para nabi dan rasul. Ya. Karena apa? Karena para nabi dan rasul itu juga manusia, ya, manusia, ya, yang juga punya naluri yang sama dengan kita. Dia makan, dia tidur, mereka istirahat, mereka punya istri, ya, diberikan naluri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan syahwat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka adalah manusia. Namun yang membedakan kita dengan mereka adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Walaupun mereka makan, minum, beristri dan seterusnya, ya, dia punya istri, ya, diberi keturunan, ya, punya pasangan hidup, punya istri, bahkan punya keturunan dan seterusnya. Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah di mana mereka diberikan. Maka Rasulullah SAW diberikan wahyu, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilaihi." Muhammad katakan kepada mereka bahwa saya, ya, sama seperti kalian, basyar, manusia, ya, yang makan, yang tidur, yang butuh istirahat, ya, punya naluri, punya syahwat dan seterusnya. Tapi yang membedakan kita dengan baginda Rasulullah SAW adalah mereka, para nabi dan bahkan Rasulullah SAW adalah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beliau pun mengatakan, ya, beliau berpuasa tapi saya pun makan, ya. Begitu juga beliau katakan, saya sholat malam, saya juga tidur, ya. Jadi aku makan daging dan aku pun, ya, berbuka, aku pun menikah dengan wanita. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya naluri, punya nafsu, punya syahwat, ya, sama dengan manusia. Tapi yang membedakan dengan kita adalah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diberikan wahyu. Oleh karenanya kata Rasulullah apa? "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Jadi Rasulullah juga beristri, Rasulullah juga menikah. Lalu kata Rasulullah, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari umatku. Ya, itu disebutkan dalam Ibnu Katsir, ya, menjelaskan dalam tafsirnya. Jadi ikhwah fillah, ya, jadi ini motivasi
buat yang belum menikah, ya, atau yang mau menikah mungkin akan lebih segera mempersiapkan dirinya untuk menikah. Karena apa? Karena menikah itu bagian dari sunnah para rasul, para nabi dan para rasul. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan iman. Maka dalam Islam tidak dikenal istilah apa, tidak menikah atau menjadi rahib yang menjauh dari perempuan, tidak, ya, karena ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sementara ada agama hari ini yang justru mereka tidak mau menikah, ya, ini bukan fitrah manusia. Berikutnya yang atau dalam hadis lain disebutkan tentang, sebelum kita lanjut ke motivasi yang kedua, disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 4 hal yang merupakan sunnah, arba'un min sunanil mursalin, al-haya, ta'attur, ya, wasiwak, wan nikah. Subhanallah, ya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa ada 4 hal yang merupakan sunnah para rasul, ya, arba'un min sunanil mursalin, sunnah para rasul, ya, di mana ada 4. Kata Rasulullah, pertama adalah ini malu, ya, ini malu ini penting. Sebab kalau manusia sudah tidak punya malu, alhamdulillah min zalik, maka nggak ada bedanya manusia dengan binatang, ya. Ya, maka malu ini penting. Al-haya'u minal iman. Malu ini adalah bagian dari iman. Ya, malu adalah bagian dari iman. Yang kedua merupakan sunnah para rasul dan nabi ini. Bahkan Rasulullah juga mengatakan sunnah berikutnya adalah memakai wewangian, ya, memakai wewangian, ya, senang sama wangi-wangian, karena memang, ya, Rasulullah mengajarkan kita menjadi orang yang bersih, ya, jadi supaya, ya, tidak mengganggu orang lain dengan bau badan kita. Jadi wewangian ini merupakan sunnah Rasulullah. Berikutnya juga bersiwak. Ini juga bersiwak ini juga merupakan, ya, hal yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir, ya, dari sunnah para rasul ini adalah menikah, ya. Jadi ikhwafillah, ini motivasi yang luar biasa, ya. Menikah ini penting. Yang belum menikah silakan persiapkan diri. Nah, yang sudah mau nambah tidak masalah, ya, asalkan mampu atau bisa berbuat untuk adil. Nah, yang berikutnya, ikhwafillah, motivasi yang berikutnya, ya, dari Rasulullah SAW yang kedua adalah menikah adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat, menikah ini adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum, sering kita dengarkan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanallah. Ikhwafillah, ya, sering saya sampaikan ayat ini, ya, bahkan mungkin saya sering pernah sampaikan di hadapan mahasiswa tentang ayat ini. Mari kita tadabburi ayat ini. Allah mulai dengan wa min ayatihi. Sebagian tanda kebesaran Allah itu adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluknya berpasang-pasang, ya. Perhatikan ikhwafillah, ketika di dalam ayat ini ada 2 kalimat yang penting untuk kita tadabburi. Pertama, kata khalaqa,
Dan yang kedua adalah kata ja'ala. Ya, khalaqa. Ada kata khalaqa, ada kata ja'ala. Jadi merupakan tanda kebesaran Allah di mana Allah telah menciptakan pasangan. Subhanallah. Ada menciptakan, ya, menciptakan. Karena kalau kita perhatikan khalaqa sebagai khalik hanya Allah. Hanya Allah yang berhak menjadi khalik. Sedangkan makhluk, ya, selain Allah ada makhluk. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, ternyata ya, siapapun ya pasangan kita, kalau kita perhatikan itu adalah menjadi ketentuan Allah. Ya, khalaqa. Jadi siapa pasangan Anda, siapa suami Anda, siapa istri Anda, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khalaqa. Allah telah menciptakan pasangan. Karena itu merupakan ya kekuasaan Allah. Jadi tidak ada orang yang tahu siapa yang menjadi pasangannya. Ya. Karena itu menjadi hak prerogatifnya Allah. Jadi Allah yang menciptakan pasangan Anda, suami Anda, istri Anda. Tapi yang menarik, setelah Allah ya mengatakan khalaqa, ya Allah katakan wa ja'ala. Kata ja'ala itu juga bisa kita artikan menciptakan. Jadi kalau tadi suami istri itulah siapa suami Anda, siapa istri Anda merupakan hak prerogatifnya Allah. Dan telah ditentukan ada Allah, ya, si A ditentukan suaminya, si B ditentukan istrinya, si C dan seterusnya. Jadi Allah menentukan, ya, dan itu hak prerogatifnya Allah. Tapi ketika Allah menceritakan, menjelaskan tentang mawaddah warahmah, ya, atau menciptakan warahmah atau mengatakan warahmah, mawaddah warahmah, Allah menggunakan kalimat ja'ala, menggunakan kalimat ja'ala, bukan kalimat khalaqa. Ini menarik. Jadi artinya apa ya, ikhwafillah? Rumah tangga itu akan sangat ditentukan terciptanya rahmat, kasih sayang, dan seterusnya, kasih sayang, kecenderungan, dan seterusnya. Itu sangat ditentukan oleh suami istri. Ya. Tapi kalau urusan pasangan, Allah menentukan sendiri. Tapi Anda akan menciptakan keluarga rumah tangga itu bahagia dan tidak, Anda sendiri yang akan menentukan. Jadi campur tangan Allah ada, tetapi dimulai dengan suami istri itu sendiri. Jadi menarik ayat ini ya wafillah. Ya, maka pantas kalau Allah katakan pernikahan itu ayatun min ayatillah. Jadi Allah katakan litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tentram, menjadi cenderung, menjadi ya tenang dan seterusnya. Tapi mana mungkin ketenangan itu akan muncul dengan sendirinya? Tidak mungkin. Tidak mungkin ya khawafir. Ketenangan ya itu akan muncul apabila suami istri ini bisa menjalin hubungan yang baik dan benar. Ya, maka Allah katakan, ketika Allah mengatakan mawaddatan wa rahmah, Allah tidak mengatakan khalaqa, tapi Allah mengatakan wa ja'ala. Ya, artinya apa? Untuk bisa menghadirkan ketenangan, mawaddah warahmah, kasih sayang itu, maka sangat ditentukan kerja keras suami istri itu. Maka sering saya katakan, untuk menghadirkan kalimat atau menghadirkan rasa mawaddah warahmah ini, paling tidak ada 5 T yang harus ada pada diri kita, pada rumah tangga itu. Ada 5 T yang harus ada pada suami istri itu. Biasanya 5 T ini ya kalau bisa ya kita pahami, insya Allah mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah itu muncul. Tapi ketika 5 T ini tidak ada, maka jangan harapkan mawaddah warahmah. Pertama, T yang pertama yaitu ta'aruf. Nah, untuk bisa menghadirkan mawaddah warahmah ini dibutuhkan suami istri itu ta'aruf, saling mengenal. Ustaz, mau Ustaz? Apaan Ustaz? Sebelum lanjut 5 T yang menarik ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Karena mengingat waktu kita sudah jam 9:15, karena materi juga belum, kita masih pembukaan nih, kayak seakan-akan masih di fikih munakahan yang menarik sekali sebenarnya sih.
Cuma nggak apa-apa. Ada pertanyaan menarik juga Ustaz dari salah satu peserta mengenai tadi ada yang mengenai hadis yang arbaun min sunanil mursalin, salah satunya adalah an-nikah. Iya. Dari Pak Khairil, bagaimana pendapat ada yang berpendapat bahwasannya jika Rasul mulia Nabi Isa dikabarkan membujang sampai akhir hayatnya, gitu. Katanya beliau pernah mendengar pendapat seperti itu. Apakah itu benar? Atau mungkin kalau antum pernah membaca tentang apakah Nabi Isa benar-benar membujang atau tidak? Gitu. Allahu a'lam, ya. Tapi kalau kita perhatikan Rasulullah mengatakan min sunanil mursalin, nggak mungkin Rasulullah itu berbohong. Ya. Nggak mungkin Rasulullah berbohong. Ya. Innam umma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak mungkin hadis ini bertentangan dengan sunnah dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau tadi ada yang menyampaikan membujang Allahu a'lam, saya sendiri belum pernah dapat. Tapi kalau kembali kepada hadis ini, karena Rasulullah mengatakan arbaun min sunanil mursalin, ya jelas hadis ini ada hadis sahih, ya. Jadi diantaranya tadi adalah menikah. Nah, kalau tadi penanya mengatakan bahwa Nabi siapa tadi? Nabi Isa, Ustaz. Isa, Allahu a'lam. Saya tadi belum pernah dapat itu. Karena kalau saya kembali kepada hadis ini, saya meyakini betul kalau Rasulullah mengatakan min sunanil mursalin. Jadi ini adalah bagian dari sunnah para rasul, ya. Dan Nabi Isa itu masuk rasul juga kan? Iya. Nah, mengingat waktu yang sudah mepet, boleh kita langsung masuk ke materi inti kita, Ustaz. Taib, berarti kalau bisa waktu baru kita masuk ke 5T tersebut, Ustaz. Taib. Jadi yang moderatornya penasaran kayaknya ini. Biarkan saja penasaran. Kita lanjut ke hukum aja, Ustaz, ya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi ada waktu baru kita kembali kepada tadi. Kita lanjut kepada hukum, ya, karena waktu kita mungkin yang mendesak atau mepet. Ya, ikhwan fillah. Kalau bicara tentang nikah lintas agama ini, hukum pernikahan lintas agama ini memang di sana ada perdebatan para ulama, terutama ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ini, ya. Dan kalau saya perhatikan perdebatannya adalah pada yaitu pada ahlul kitab itu saja, ya. Antara ahlul kitab, bolehnya menikah dengan ahlul kitab itu menjadi banyak perdebatan. Kalau saya ya, karena ini menarik untuk kaji tentang pernikahan lintas agama ini. Karena apa? Karena di zaman kita hari ini banyak orang yang justru mengkaburkan masalah ini, ya. Jadi kalau saya sering membahasakan orang yang nikah melakukan pernikahan dengan campur agama ini, itu dengan sama dengan dia samakan pernikahan itu dengan gado-gado, ya. Karena gado-gado itu kalau nggak banyak campurannya kan nggak enak. Jadi mereka samakan pernikahan campur agama itu. Saya sering menggambarkan itu sama dengan gado-gado, disama dengan makanan, ya. Itu mereka. Padahal pernikahan ini tidak sama dengan gado-gado, ya. Jadi ada aturan mainnya. Jadi karena kalau kita bicara lintas agama, artinya membolehkan agama lain dengan agama yang batil dan agama yang suci, gitu ya, kan? Ya. Seakan-akan seperti itu. Jadi Al-Quran turun menjelaskan kepada kita. Jadi kalau kita lihat tentang ayat ini, memang perdebatan para ulama, ya, adalah pada titik ahlul kitabnya. Tapi nanti kita akan closing ayat ini dengan pendapat yang kita mungkin itu lebih pas untuk kita ambil, bisa kita ambil karena dan itu menjadi keputusan para ulama kita juga di Indonesia. Ya, walaupun di awal saya sampaikan di slide itu perbedaan pendapat. Yang pertama, misalnya ketika pertama ayat ini, sebelum kita masuk penjelasan tafsirnya, kita lihat dulu makna dari ayat ini, ya, wala tankihu dan seterusnya tadi, dan janganlah kamu menikahi, ya. Sebelum kita masuk tadi, kita terjemahkan dulu supaya kita pahami. Janganlah kamu nikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak
yang mukmin lebih baik daripada wanita wanita musyrik, walaupun a'jabatkum, walaupun itu menarik hati kalian. Dan janganlah kamu juga menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik, walaupun itu menarik hatimu dan seterusnya. Mengajak. Kenapa? Karena mereka akan mengajak kalian ke dalam neraka, sedangkan Allah mengajak kalian kepada surganya dan seterusnya. Dan akhirnya kita lihat asbabun nuzul ayat ini, ikhwah fillah. Dan asbabun nuzul ayat ini kalau kita perhatikan, jadi bisa dilihat dan dicek nanti di asbabun nuzulnya, di mana disebutkan bahwa dalam satu riwayat disebutkan dikemukakan bahwa turunnya ayat ini memang yaitu jangan kau menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ini menurut asbabun nuzul sebagai petunjuk atas permohonan Ibnu Abi Mursid Al-Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi untuk menikah dengan seorang wanita musyrik. Nah, ini yang cantik musyrik yang cantik dan terpandang dan seterusnya. Sedangkan selanjutnya ayat yang berikutnya, sungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik. Ini ayat ini dan seterusnya ada berkenaan dengan Abdullah bin Rawah yang marah kepada budaknya sampai pada saat itu dia menamparnya, lalu dalam riwayat yang lain disebut dia mengadu kepada Rasulullah, lalu dia ditanya Rasulullah apa dia berpuasa, dia sholat, dia seterusnya, lalu dia menjawab ya sholat, ya Rasulullah, dia puasa, dia beriman kepada engkau dan seterusnya. Di riwayat yang lain, tapi di riwayat yang saya tuliskan di sini lalu dia ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyesali perbuatannya, lalu menceritakan apa yang pernah terjadi, dan dia mengatakan apa? Dia ingin memerdekakan dan akan mengawininya. Nah, lalu setelah itu terjadilah apa yang diinginkan, nikahkan Rasulullah, lalu mendapatkan ejekan dan seterusnya dari orang-orang sekitarnya. Nah, itu asbabun nuzulnya. Karena apa? Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lain, maka wanita walaupun dia budak tetapi dia beriman itu lebih baik bagimu untuk kamu nikahi. Baik, kita lanjutkan penjelasan tafsir ayat ini. Seperti yang saya katakan tadi, memang perdebatannya dalam tafsir, beberapa tafsir yang kita baca ada pada asbabun dari ahlul kitabnya. Misalnya ayat ini At-Tabari menyebutkan bahwa hukum turunnya ayat ini menjelaskan tentang haramnya seorang muslim menikahi seorang wanita musyrik dalam semua agama, dalam semua jenis, kata At-Tabari. Apakah dia menyembah berhala, apakah dia seorang Yahudi, apakah dia seorang Nasrani, dan seterusnya. Kata beliau itu haram, atau Majusi atau yang lainnya yang semisal dengannya. Namun kemudian keharaman menikah ahlul kitab tadi disebutkan kata beliau bahwa itu keharaman ahlul kitab ini dinasah dengan firman Allah, yas'alunaka madza uhilla lakum, uhilla lakum, dan seterusnya. Di ayat bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat keempat, di mana mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang apakah dihalalkan bagi mereka, di surat Al-Maidah bisa kita lihat ayat keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat, dan seterusnya. Lalu sampai ke ayat wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat
wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi kata beliau Tabari menyebutkan, jadi ya setelah beliau memaparkan di awal tadi haram, tetapi beliau katanya keharaman menikah ahlul kitab ini dinasakh oleh firman Allah ini dan surat Al-Maidah ayat 4 dan ke-5. Nah, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas, di mana beliau mengatakan bahwa firman Allah wala tunqil musyrikati hatta yu'min ini, dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Kemudian dia mengecualikan, ya, sekali lagi Ali bin Abi Talha ini beliau mengecualikan wanita-wanita ahlul kitab, sebagaimana firman Allah wal muhsanatu minal nisa wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Nah, ini kata Ali bin Abi Talha. Nah, itu pertama pendapat Ibnu Katsir, Tabari. Lalu yang kedua, kita lihat pendapat Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, ya, menyebutkan bahwa ayat 221 di Baqarah tadi itu berisi tentang pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin untuk menikah wanita-wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala, ya. Jadi maksud bukanlah kaum wanita musyrik secara umum, kata beliau, ya, secara umum yang mencakup semua wanita, baik dari kalangan ahli kitab maupun penyembah berhala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya tadi ya agak mirip, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 5 beliau katakan dan dihalalkan, ya, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan seterusnya. Ini yang dipakai oleh Ibnu Katsir sehingga mengecualikan ahlul kitab. Nah, jadi kata mereka yang haram itu adalah musyrikah, ya, yang sebelum mereka beriman, tapi ahlul kitab, ya, jadi boleh, kata mereka. Ini pendapat. Tapi kalau kita lihat pendapat As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Ayatul Ahkamnya, dan saya pikir ini yang lebih condong kepada pendapat ini, ya, dan kelihatannya ini sangat membawa kepada kehati-hatian, ya, membawa kepada kehati-hatian. Nah, apa kata beliau dalam tafsirnya? Beliau mengatakan bahwa pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menikah wanita-wanita musyrik tidak hanya berlaku, sekali lagi, tidak hanya berlaku untuk kalangan wanita-wanita penyembah berhala yang tidak memiliki agama. Sekali lagi, ini kata beliau. Tapi berlaku, ya, juga bagi ahlul kitab. Nah, kalau tadi di awal Ibnu Katsir maupun At-Tabari masih mengecualikan ahlul kitab, tapi kalau As-Sabuni mengatakan, ya, semua, tidak ada pengecualian, ya, berlaku juga kepada ahlul kitab, karena ayat ini bersifat umum, kata beliau. Karena ayat ini adalah bersifat umum, karena bagaimanapun juga, karena bagaimanapun juga ahlul kitab adalah kelompok musyrikun, ya, kata beliau. Karena bagaimanapun ahlul kitab adalah kelompok al-musyrikun, ya. Jadi ahlul kitab ini juga, kata beliau, adalah kelompok al-musyrikun, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, yaitu kelompok-kelompok orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bedanya ahlul kitab dengan orang-orang musyrik tadi. Ini kata As-Sabuni. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 30, ya. Mungkin bisa lihat At-Taubah ayat 30 sampai 31. Sana dikatakan apa? Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Jadi subhanallah. Jadi ayat ini jelas sekali. Ya, ayat ini jelas sekali mengatakan apa?
bahwa Yahudi adalah telah mengatakan Uzair ibn Allah, ya, Uzair putra Allah. Ini adalah sebuah kesyirikan, ya. Jadi ini adalah sebuah kesyirikan yang jelas sekali, ya. Begitu juga kata mereka, ya, waqalatin nasara al-masih ibn Allah, bahwa al-masih putra Allah, ya, padahal kita ketahui, ya, Allah adalah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ikhwatul iman rahimahullah, jadi ini kata Sabuni dalam tafsirnya. Jadi pernyataan beliau mengatakan, ya, bahwa ayat ini adalah pengharaman secara keseluruhan, ya, tidak hanya kepada wanita-wanita musyrik, tapi termasuk juga dalamnya ada ahlul kitab, ya. Karena apa? Karena ahlul kitab ini juga disebutkan dalam ayat yang lain bahwa mereka juga kelompok orang-orang musyrikun. Bagaimana kita mengatakan musyrik? Karena mereka mengatakan Allah punya anak, mereka mengatakan Allah, Isa adalah putra Allah dan seterusnya, Uzair putra Allah dan seterusnya. Jadi kata beliau dalam tafsirnya dikuatkan oleh ayat ini. Maka kata lima rahimakumullah. Jadi selanjutnya As-Sabuni melanjutkan penjelasan beliau dalam tafsirnya, dalam tafsir ayatul ahkam itu, dengan mengingatkan kepada apa? Mengingatkan kepada setiap individu orang beriman, ya, untuk tidak menikahi orang-orang musyrik, sehingga mereka menyatakan keimanan mereka, ya, menyatakan keimanan mereka terlebih dahulu kepada Allah dan kepada hari akhir, ya. Seorang budak perempuan namun ia beriman kepada Allah dan hari akhir, kata beliau, jauh lebih baik dan lebih utama daripada wanita yang merdeka namun musyrik. Ini kata beliau dalam tafsirnya, melanjutkan tafsir tadi, walaupun mereka menarik hati kalian. Karena apa? Bisa jadi menarik hati karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya dan seterusnya, atau karena kekuasaan yang dia miliki dan seterusnya. Oleh karenanya, sesungguhnya kata beliau, orang-orang musyrik itu, ya, orang musyrikin yang telah Allah haramkan itu bagi kalian itu, bagi kalian orang beriman itu untuk menikahinya, hanya akan mengajak kalian ke sesuatu yang mengantarkan kalian kepada neraka. Itu kata beliau. Karena tadi mereka akan mengajak kalian ke dalam ilan nar, sedangkan Allah wallahu yad'u ilal jannah. Sedangkan Allah menyeru kalian kepada amalan perbuatan yang akan menghantarkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, maka menjadi jelaslah, ya, menjadi jelas bagi setiap manusia, sehingga mereka, ya, jadikan pelajaran, ya, menjadikan ini sebagai pelajaran, dan bisa mereka membedakan mana yang baik dan mana yang benar, dan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ikhwafillah, kalau kayak saya pribadi melihat tafsiran ayat-ayat ini, kalau kita lihat dari tafsir pertama tadi Tabari, Ibnu Katsir dan seterusnya, maka, ya, keberhati-hatian itu jauh lebih condong kepada As-Sabuni. Maka pendapat As-Sabuni ini, kalau kita perhatikan, sejalan dengan pendapat Abdullah bin Umar, ya, sangat sejalan dengan pendapat Abdullah bin Umar yang secara tegas, Abdullah bin Umar ini secara tegas melarang seorang pria muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Kata beliau, Abdullah bin Umar ini secara terang, ya, melarang pernikahan seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab, dengan alasan mereka adalah orang-orang musyrik. Jadi ahlul kitab ini masuk dalam kategori musyrik. Kan pendapat sahabat Abdullah bin Umar ini juga menurut Ali As-Sabuni, kata beliau, didorong oleh kehati-hatian. Jadi kalau beliau mengomentari pendapat Abdullah bin Umar ini, kata beliau As-Sabuni mengatakan bahwa ini ada dorong
انتهينا الوقت؟ انتهينا؟ halo halo Zat, kok ada suaranya? Oh. Lama Zat, lanjut Zat. Lama? Lanjut. Ya. Ada suara? Masih 10 menit lagi Zat. Ayo. 15 menit terakhir kita tanya jawab. Kata As-Sabuni, maka beliau mengatakan bahwa pendapat Abdullah bin Umar ini adalah, menurut As-Sabuni adalah didorong oleh kehati-hatian. Ya, kehati-hatian ya akan timbulnya fitnah bagi suami atau anak-anak. Ya akan membawa kepada konsekuensi, ya pasti membawa kepada konsekuensi. Jadi kata beliau ini adalah kehati-hatian dari timbulnya fitnah dari suami atau anak-anak jika nikah dengan wanita ahlul kitab. Jadi kata Sabri, kalau seorang mukmin ini menikah ahlul kitab, jadi ada konsekuensinya kepada anak maupun kepada istri, terutama kepada anak. Ya biasanya ya kehidupan suami istri itu pasti akan membawa kepada dampak kepada timbulnya cinta kasih di antara mereka. Jadi nggak mungkin orang nikah itu tanpa ada kasih dan sayang, itu mustahil. Maka ini akan timbul ke sana. Jadi dan hal tersebut dapat membawa kepada condong kepada agama istrinya. Nanti khawatir ya nanti kalau ya suaminya karena sangat sayang, karena melihat istrinya sudah nggak ada lagi bandingannya lebih cantik dari yang lain, terbawa dengan agama istrinya, lambat laun dia tinggalkan agamanya sendiri. Di samping itu juga kebanyakan anak itu lebih condong kepada ibunya, jadi lebih condong kepada ibunya, dan ini mengkhawatirkan ketika nanti menikah dalam kitab lalu akhirnya anaknya mengikuti agama ibunya. Jadi kata As-Sabuni, apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar ini merupakan kehati-hatian yang luar biasa. Dan saya pikir kalau kita lihat tafsir As-Sabuni ini sangat tepat dengan konteks keindonesiaan. Kenapa saya katakan tepat dengan keindonesiaan, konteks keindonesiaan? Sebenarnya sebagaimana para ulama kita, majelis ulama kita itu sepakat tercermin dalam banyak pandangan umumnya, pandangan dalam pandangan musyawarahnya dan seterusnya, di mana Majelis Ulama Indonesia itu memfatwakan bahwa ya dalam fatwa yang lahir tanggal 8 Juni 1980 dan dikuatkan lagi di fatwa nomor 4 ya tahun 2005. Jadi sepakat para ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, bahwa menikah dengan lintas agama atau luar agama yang berbeda agama atau berbeda keyakinan adalah haram hukumnya. Jadi ikhwafillah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang perbedaan pendapat di para ulama tafsir itu kalau kita perhatikan itu ada pada tatanan ahlul kitabnya. Tapi kalau tadi kembali saya ulangi bahwa As-Sabuni ternyata lebih berhati-hati dalam tafsir ini, mengatakan bahwa siapapun dia, mau ahlul kitab atau siapapun dia, tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena lebih kepada keberhati-hatian. Kalau kita kembali kepada ayat surat Taubah tadi, memang jelas sekali bahwa Yahudi, ahlul kitab, karena yang dimaksud dengan ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Dan pertanyaan kita hari ini, ahlul kitab ini masih adakah? Padahal Allah sudah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidun fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tapi ikhwafillah, mungkin itu kajian singkat kita tentang nikah lintas agama ini, yang kalau saya simpulkan ya dengan berbagai macam pendapat ulama tadi, ada ulama yang memang agak longgar, tapi ada juga ulama tafsir yang agak keras dan memang ya itu sejalan dengan mungkin yang diputuskan oleh Majelis Ulama kita Indonesia. Kalau kita lihat ke Indonesiaan ya,
Kalau di negara luar sana ya Allahu a'lam. Tapi kalau kita lihat dengan konteks Indonesia, karena majelis ulama pun mengharamkan. Dan khususnya saya lebih condong kepada pendapat yang terakhir tadi itu, Ali As-Sabuni yang mengatakan tetap hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Ustaz yang dapat kami persembahkan. Semoga ada faedah yang bisa kita ambil. Baik, syukur Ustaz Asron atas pemaparan materi yang sangat menarik ini. Memang diskursus mengenai pernikahan lintas agama ini poin intinya sebenarnya di pemaknaan ahlul kitab ya Ustaz ya. Dan ini menjadi sering didebatkan apakah ahlul kitab siapakah ahlul kitab hari ini. Dan itu pun juga ditanyakan ternyata oleh salah satu peserta di kolom pertanyaan. Sebentar saya bacakan dari Ukhti Tariyah. Siapakah wanita ahli kitab saat ini, Ustaz? Apakah wanita Nasrani, Yahudi, atau wanita-wanita non-Islam seluruhnya? Mungkin pertanyaan pertama itu, Ustaz. Silakan Ustaz dijawab. Kalau kita lihat hari ini, ya, pertanyaan mungkin adakah ahli kitab hari ini? Ya, kalau saya lebih sepakat sudah tidak ada. Ya, karena ayat pun sudah mengatakan itu kan, ya, karena kalau hari ini banyak orang mengatakan ahlul kitab ini karena sudah tidak ada ahlul kitab, karena Allah sudah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, saya sudah jelas. Jadi kalau sekarang misalnya Nasrani, Kristen masuk ahlul kitab, saya pikir itu bukan ahlul kitab, karena memang kitab yang mereka pakai pun sudah tidak samawi lagi. Ya, karena dulu dikatakan kitab ini dikatakan masuk dari kata ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani masih menggunakan kitab samawi, ya. Tapi ternyata dalam tengah perjalanan mereka mengingkari semua kitabnya, dan Allah nyatakan karena pelanggaran mereka terhadap kitabnya dan seterusnya, dan Allah nyatakan, ya, maka tidak mungkin ada kitab samawi yang mengatakan Allah itu punya anak, kayak nggak mungkin. Begitu Ustaz ya? Tidak mungkin. Ya, nggak mungkin kalau ada kitab samawi mengatakan Allah punya anak, Allah punya putra, itu nggak mungkin. Sementara mereka mengatakan, yang mengklaim diri mereka ada Yahudi dan Nasrani, mengklaim bahwa Allah punya anak. Nah, kalau pertanyaan hari ini adakah? Saya katakan Allahu a'lam bishawab, tapi saya lebih yakin mengatakan tidak ada, karena Allah sudah mengkafirkan mereka juga, gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Mereka sudah dipastikan ada Allah menjadi ahlun nar, karena mereka telah menduakan Allah, mensekutukan Allah, ya. Dan Kristen atau Hindu atau apa sekarang namanya ini agama-agamanya, apakah termasuk ahlul kitab? Tidak, karena mereka juga meyakini Allah itu adalah Allah, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan seterusnya. Apa bedanya? Jadi ya nggak ada bedanya. Ya, jadi bagaimana kalau mereka harus nikahi? Ya, maka berimanlah mereka dulu. Setelah mereka menyatakan keimanannya, maka boleh Anda menikahinya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Karena memang di ayat itu ada kata hatta ya, hatta yu'minna. Hatta yu'min, ya. Jadi sehingga mereka beriman dulu, ya. Jadi kalau mereka menyatakan keimanannya, mungkin fadal. Ya, setelah mereka menyatakan keimanannya, maka tidak ada masalah untuk dinikahi. Baik. Begitu Ustaz, Allah dan juga mungkin logika sederhana ketika mereka tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir pun itu salah satu kekafiran mereka Ustaz ya. Baik, benar, ahsan. Gitu. Karena kan di Injil yang asli pun disebutkan tanda-tanda Nabi itu ada, kenabian terakhir itu ada di Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi ketika mereka mengingkari keberadaan Rasulullah, sudah jelas kekafiran mereka. Insyaallah. Dan akhir surat Al-Bayyinah itu dengan jelas mengatakan seperti itu, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Masyaallah. Terus pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana hukumnya pernikahan laki-laki non-Islam yang menikahi wanita muslimah? Ini sebenarnya sudah masuk sebenarnya tadi kan? Ya, jawabannya sudah jelas tadi kan? Ya, benar-benar. Karena saya juga sempat membaca satu pendapat Ustaz. Katanya kalau laki-lakinya muslim, wanitanya yang non muslimah itu ada pendapat yang memperbolehkan. Karena ayatnya kan wal muhsanati minal ladzina. Ya, betul. Tapi kalau kita kembali kepada Abdullah bin Umar tadi,
Maka berhati-hati itu penting gitu ya. Karena biasanya laki-laki itu kalau udah kesemsem sama istrinya itu berbeda juga, bahaya juga. Jadi akidahnya juga dijual nanti itu, ya. Hati-hati juga, ya. Karena bisa jadi kecantikan itu segala-galanya, waliyadzubillah min dzalik. Padahal itu relatif kan, ya. Jadi maka As-Sabuni tadi mengatakan Umar bin Abdullah itu Abdullah bin Umar atau siapa tadi, ya, sangat berhati-hati beliau. Karena apa? Sangat logis seorang suami istri saling mencintai, Ustaz, ya. Sangat logis sekali. Istri mencintai suami, suami mencintai istri. Tapi ketika berlebihan atau sampai nanti harus menjual akidahnya, waliyadzubillah, maka itu saya pikir lebih berhati-hati lebih bagus. Karena pengaruh juga kepada anak, ya. Seperti saya katakan tadi, anak itu sangat berpengaruh. Karena kedekatan anak itu sangat dekat kepada ibu, sementara bapaknya sering keluar mencari nafkah mana, ya. Jadi ya, otomatis kasih sayang atau sayang sang anak itu akan lebih dominan daripada ibunya, dan akan lebih cepat menurut kepada ibunya kepada bapaknya daripada bapaknya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Bagi yang sudah terlanjur nih, Ustaz, karena ada beberapa di negeri kita pun ada beberapa pasangan yang memang beda agama. Untuk status anak-anaknya, terus status kewalian dan masalah waris. Mungkin kalau masalah waris nanti kita diskusikan pada materi waris dengan Ustaz Saiful Akib, ya, Ustaz, ya. Masalah anak-anak dan status kewaliannya ini, Ustaz, gimana, Ustaz? Tapi kalau ngelihat, kalau ada pernikahan beda agama ini, ulama sepakat bahwa itu ada zina, Ustaz. Sepakat para ulama mengatakan itu ada zina. Jadi, nauzubillah min dzalik. Karena apa? Karena itu ada haram. Jadi gimana ya, kalaupun hari ini terjadi, maka kalau dia sudah paham, dia harus cerai, dia harus pisah. Nah, maka apa jadinya? Yang tadinya pernikahan di sebuah ibadah yang luar biasa, yang sangat sakral, kalau kita lihat dari ayat-ayat tadi, ya, maka Rasulullah menyunahkan, bahkan Allah terus, ya, tadi betapa banyak motivasi ayat-ayat yang kita lihat. Jadi, ya, tetapi ketika aturan ini dilanggar, maka menjadi berbahaya. Maka pantas kalau para ulama lebih sepakat mengatakan bahwa pernikahan beda agama atau yang beda agama lintas agama ini, hubungan suami istri itu menjadi sebuah perzinahan. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kan jelas ayatnya. Jadi ya tidak sah sebenarnya pernikahan, pada dasarnya tidak sah, karena pernikahan itu kan harus, ya, Muslim seakidah, kan begitu saja. Jadi pada dasarnya pernikahan itu sebenarnya batal, ya, sebenarnya pernikahan itu batal. Nah, kalau mungkin mereka hari ini melakukan itu karena mungkin dengan embel-embelan hak asasi manusia, tapi ini hak asasi manusia yang berlebihan dan kelewatan batas yang tidak pas. Atas nama cinta katanya. Nama cinta, walaikumsalam. Bisa jadi atas nama cinta, ya. Baik, Ustaz, seperti itu, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Adam. Bolehkah menikahi beda agama dengan alasan ingin mengajak dia masuk ke dalam agama Islam agar perlahan bisa paham dengan agama Islam dan masuk ke agama Islam? Jadi dia ya, masukkan ke Islam dulu baru nikahin, bukan nikahin dulu Islam. Betul. Ya. Masukkan dulu ke Islam, lalu ajarkan dia tentang agama ini. Sudah dia paham, ya nikahkan, silahkan. Itu hal yang positif. Tapi jangan Anda masuk ke dalam yang haram dulu, baru Anda mau pisah lagi, kan ya pas. Kan begitu, Ustaz? Iya, benar-benar. Ya. Baik, Ustaz. Ini ada statement menarik sih, Ustaz, sebenarnya nih, Ustaz. Ini yang sering juga kita saya sering ngobrol juga masalah menikah. Karena ada beberapa ulama pun, dan ini ada kebetulan ditanyain juga oleh beberapa peserta di sini, ada beberapa ulama yang tidak menikah, kayak seperti Imam Nawawi, dan di sini juga ada yang bertanya, ada yang bilang bahwasanya Imam Bukhari tidak menikah, benarkah atau seperti itu? Bagaimana sikap kita melihat seorang alim yang sudah mempunyai karya fikihnya fenomenal sampai hari ini, tapi dia tidak menikah, apakah dia termasuk inkar sunnah atau gimana, Ustaz? Ini memang menarik pertanyaannya, karena banyak pertanyaan seperti ini. Sekarang lihatlah perbedaan kita. Sekelas Imam Nawawi tidak menikah karena bagi beliau ilmu lebih utama daripada.
Kalau saya baca pernyataan para ulama, kenapa beliau tidak menikah? Karena mereka tidak ingin terganggu kedekatan ibadahnya, tidak ingin terganggu karyanya dan begitu. Tapi bukan berarti membenci, ya, bukan berarti beliau membenci, ya, membenci pernikahan itu. Jauh lebih kepada tidak ingin terganggu kesibukannya dalam mendalami agama, dalam menyebarkan agama, itu yang memahami atau mengajarkan agama kepada umat itu, sehingga tidak terlintas mungkin baginya untuk nikah. Tapi Mas, memang betul, memang ini, tapi sunnah memang, ya, sunnah memang sunnah. Tapi kita mesti berhati-hati, bukan beliau berarti membenci sunnah, ya, bukan. Kalau saya baca beberapa pernyataan ulama, bukan berarti Imam Nawawi kalaupun ada yang mengatakan tidak menikah, bukan berarti beliau membenci sunnah, ya. Tapi memang sampai tidak ada waktunya untuk menikah sampai begitu gitu saja, ya. Nah, kalau kita masih banyak waktunya ini, mungkin kita untuk mendapatkan sunnah lebih besar harus menikah, Ustaz. Ya, itu bedanya kita dengan Imam Nawawi, Ustaz. Ya. Ini Imam Nawawi tidak menikah menghasilkan karya fikih yang fenomenal. Karya fikih besar gitu, Ustaz. Kalau kita, nah, karyanya apa yang masih? Ya Allah. Baik, itu mungkin sikap pribadi seorang mukmin, Ustaz, ya. Ya, itu saya juga belum pernah melihat atau mendengar statement bahwasanya Imam Nawawi membenci nikah. Karena ya, dalam hadis itu, saya sendiri, sejauh yang saya baca belum mendengar, belum baca itu tentang membenci itu. Yang saya pahami, yang saya baca pernyataan ulama itu memang sampai tidak ada waktu beliau untuk memikirkan tentang nikah, ada memikirkan itu tadi. Ya, wallahu a'lam. Karena hadisnya juga jelas, Ustaz, ya. Faman rogibaan itu kan artinya membenci, Ustaz, ya. Iya. Dan dia tidak mau, tapi memang ya bukan membenci Imam Nawawi, cuma memang sikap beliau lebih mendahulukan. Sikap mungkin hanya sikap aja dari beliau, ya. Allahu a'lam. Terakhir ada satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini mungkin keluar dari tema kita, cuma ini ada kaitannya juga dengan pernikahan, dari Ibu Hajah Tenri. Ustaz, bolehkah menikah dengan sepupu? Bapak dan bapak adalah adik kakak sekandung. Sepupu? Sepupu, Ustaz. Oh, sepupu. Kalau sepupu itu gimana, Ustaz? Jadi orang tuanya itu adik kakak, Ustaz. Adik kakak, tapi anaknya kan? Anaknya, berarti sepupu, ya nggak masalah, Ustaz, boleh kan sepupu? Yeah. Nggak apa-apa. Juga nggak apa-apa, Ustaz. Cuma dan itu pun budaya-budaya negara Arab itu yang sempat dosen-dosen di PIA seperti itu, Ustaz, ya. Ya. Orang-orang tapi disunahkan, kalau saya pernah membaca, itu lebih baik memang mencari jodoh yang lebih jauh dari keluarga. Yeah. Ya. Karena itu rentan ketika dalam sebuah rumah tangga itu terjadi masalah, itu rentan memutuskan tali silaturahim, Ustaz. Jadi sebaiknya lebih jauh dari nasib keluarga tadi, sepupu apa, di luar lebih bagus. Karena biasa dalam hidup ini ada apalagi dalam rumah tangga, ya, karena ada nama tolak, itu juga sesuatu yang boleh kan. Yeah. Khawatir ketika di pernikahan sepupu keluarga tadi itu terjadi pernikahan, nanti silaturahim jadi putus gara-gara itu, ya. Jadi kalau saya pernah baca itu sebaiknya memang cari jodoh itu jauh, ya jauh dari hubungan keluarga. Wallahu a'lam. Dan saya teringat cerita dulu salah satu dosen LIPIA yang berasal dari Pantai Gading, dan dia bilang kalau kita tidak menikahkan dengan sepupunya, di negara yang muslim adalah minoritas juga sangat sulit mencari muslimah dan muslim gitu. Makanya dulu dosen saya bilang, menurut saya lebih baik dengan yang dekat. Cuma kalau di kita Indonesia, di negara dengan mayoritas muslim yang banyak, ini ya memang lebih baik yang lebih jauh, ya, Sob, ya. Nah, lebih jauh, lebih kepada menambah silaturahmi dan lebih banyak lagi umat Nabi Muhammad yang akan berkembang. Terakhir, satu lagi, Sat. Ini dari Masjid Al-Mu'minin. Ini terakhir, antum katanya terakhir itu. ini kayaknya ada yang curhat, Sat, dari Masjid Al-Mu'minin nih, Sat. Bagaimana kalau menikah tidak dapat izin restu dari orang tua? Kita harus mengikuti sunnah atau taat pada orang tua?
Taib, saya pikir itu lebih condong kepada dialog Ustaz. Dialog Ya. Ustaz ya. Dialog lebih utamakan. Jadi kenapa orang tua itu tidak suka, tidak senang, tidak mau? Mungkin itu perlu dijelaskan, perlu ditahu juga dan perlu didiskusikan. Karena bisa jadi beliau melihat orang tua ini tidak mau karena melihat ini dan itu, pandangan seperti apa. Kalau saya melihat kalau pendekatannya secara agama mungkin itu lebih bagus karena tidak emosional. Tapi kalau emosional yang kita dulukan atau mungkin karena faktor ini beda tanggal lahir dengan ini, itu masalah besar. Jadi saya pikir restu orang tua itu tergantung kita bagaimana pendekatan dengan orang tua. Kalau kita bisa pendekatan agama yang lebih bagus, pas saya pikir yang lambat laun orang tua juga akan bisa sadar. Tapi kalau emosional yang lebih didahulukan ya nggak akan ketemu, ya. Walaupun memang ridha Allah fi ridal walidain ya, wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ya, tapi penting juga diskusi, penting juga pendekatan yang lain, mungkin itu lebih utama. Ini kayaknya yang curhat ketahuan nih saat karena di Masjid Al Mukminin baru ada satu orang yang belum nikah, saat yang lain sudah menikah itu. Jadi mungkin masih ada penghalang dari orang tuanya ini, belum dapat izin ini. Oh alam. Nah, kalau mau ajak Ustadz yang dekat sama orang tuanya itu selesai Ustaz. Oh, selesai. Salah satu resep ya Ustaz ya. Ya. Oh iya, alhamdulillah Ustaz, kita sudah jam 10 kurang 5. Boleh Ustaz ditutup dengan statement 5T-nya Ustaz. Sekaligus ditutup Ustaz. Baik, jazakumullah khair ya khawafillah atas perhatiannya yang telah mengikuti kajian singkat ini. Tentu sekali kajian ini banyak kurangnya daripada lebihnya. Dan di sana sini banyak kurangnya dan banyak bidang, dan inilah yang akan menuntut kita untuk terus berusaha untuk belajar dan bertanya, sehingga jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Karena apa yang saya sampaikan ini itulah sedikit yang saya dapat sampaikan, yang mungkin nanti kita bisa tanyakan sama Saudara Jasa, Ustaz yang lain tentang hal ini. Dan sekali lagi kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang salah karena kebaikan anak pribadi. Dan mari kita ambil yang baik, yang benar, kalau yang salah tinggalkan. Nah, itu mungkin dari saya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Asran atas materi yang menarik pada malam hari ini. Teman-teman, bagi yang belum menikah mungkin ini bisa memotivasi teman-teman ya Pak Ustaz ya. Bagi yang yang punya tanggungan untuk menikahkan anaknya juga akan menjadi motivasi juga Ustaz ya. Karena untuk mencari orang yang lebih pas untuk dinikahkan ya. Audiensinya juga variatif Ustaz. Ada yang sudah mungkin punya anak yang ingin menikah, ada yang mau menikah, ada juga mungkin yang sekarang sedang mencari jodoh. Itu jadi variasi dan insya Allah ini jadi salah satu ilmu yang menarik juga. Tapi sebenarnya Ustaz ada penasaran tentang 5T tadi Ustaz. Tapi waktunya kita habis. Kalau antum ikhlas saya sampaikan, kalau enggak apa-apa. Baik Ustaz. Kayaknya waktu. 5 menit boleh Ustaz, 5T Ustaz, biar kehilangan hilang Ustaz. Karena tadi saya sampaikan tentang khalaqa dan ja'ala ya. Jadi khalaqa itu memang hak prerogatifnya Allah, ja'ala itu memang ada campur tangan manusia untuk menciptakan kasih sayang, rahmat dan kisah dan seterusnya, sakinah dan seterusnya. Pertama harus ada T yang pertama itu ta'aruf ya. Perlu saling kenal mengenal antara suami dengan istri. Tanpa Anda tidak mengenal suami Anda seperti apa karakternya, istri Anda seperti apa karakternya, maka tidak akan pernah berjalan di rumah tangga. Itu berapa? Saya singkat-singkat saja ya. Yang kedua, setelah Anda mengenal, saya sudah kenal suami saya ini tidurnya ngorok ternyata. Ya. Anda sudah kenal suami saya, istri saya begini-begini. Jadi Anda sudah kenal. Lalu apa yang harus Anda pahami itu yang kedua, tafahum. Anda harus pahami betul. Ya. Pahami tentang suami Anda dengan istri Anda. Kalau Anda paham dengan kondisi suami Anda, istri Anda, maka Anda akan bisa melahirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu ada tafahum. Setelah tafahum yaitu ta'awun. Anda harus saling membantu satu sama lain. Suami istri harus membantu. Istri harus membantu suaminya, istri harus membantu
suaminya, suami bantu istrinya dalam hal tentu sekali yang positif. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awun, ya. Setelah ta'aruf, tafahum, ta'awun, ya. Lalu yang berikutnya tasamuh. Itu yang berikutnya tasamuh. Ya, saling menghargai. Ya, penting antara suami dan istri menghargai. Menghargai suaminya, menghargai istrinya, itu penting. Jadi ini tasamuh. Lalu yang berikutnya yang terakhir itu yang kelima ada takaful, saling melengkapi. Ya. Jadi kalau sudah saling melengkapi, maka insya Allah sakinah, mawaddah itu akan muncul. Maka saya katakan ja'ala, Allah gunakan ja'ala, menggunakan ja'ala, bukan khalaqa. Kenapa? Karena untuk melahirkan sakinah, mawaddah, warahmah itu butuh campur tangan manusia. Hanya Allah tinggal merestui saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu satu singkat dan padat. Ditutup dengan statement yang menarik bagi para single lillah, katanya sekarang istilahnya, katanya single lillah. Arif, tafahum, ta'awun, tasamuh, dan takamul yang terakhir. Insya Allah sangat bermanfaat sekali pertemuan kita pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang telat mengikuti kajian kita pada malam hari ini, insya Allah kajian ini akan kita upload di YouTube. Teman-teman bisa mengikuti kembali konsep 5T dan hukum fikih yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Asron. Saya selaku Ana Rajasa selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Kita tutup liqa anal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya tutup. Terima kasih Ustaz.